Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil penelitian tentang reaksi pasar atas manajemen laba, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa salah satu elemen yang ada di dalam laporan keuangan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan investasinya itu adalah laba. Fenomena seperti ini cenderung membuat para manajer untuk mengelola laba mereka sehingga membuat harga saham di pasaran menjadi lebih tinggi. Apabila investor mengetahui laba sebenarnya dari perusahaan, tentunya akan menyebabkan investor cenderung menjual atau tidak melakukan investasinya terhadap saham satu perusahaan. Secara umum, para investor tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendeteksi manipulasi laba di satu perusahaan. Oleh karena itu, investor harus menganalisis kualitas laba dengan hati-hati agar investor itu bisa mempertahankan saham mereka atau bahkan membeli saham perusahaan yang sama. Yuliatin dan Altin 2017. Nah, kemudian pengukuran manajemen laba di sini menggunakan Accrual Dictionary berdasarkan Dwiatyana dan Jati 2014. Nah, reaksi pasar itu akan positif apabila manajemen laba menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih baik, dan pasar akan bereaksi negatif apabila manajemen laba menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih buruk. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Yang melatar belakangi penelitian ini secara teoritis itu menggunakan teori agensi dari Jensen Mackling dan teori sinyal. Nah, kemudian pada kaitan dengan pengembangan hipotesis hubungan manajemen laba dengan reaksi pasar. Sebetulnya perhatian manajemen terhadap kenyamanan kerja menciptakan dorongan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan. Kinerja yang buruk akan meningkatkan kemungkinan pemberhentian atau pemecatan manajemen, dan kinerja saat ini yang baik tidak bisa dikompensasikan pada kinerja masa datang yang buruk. Sehingga jika kinerja sekarang buruk, manajer mempunyai dorongan untuk menggeser laba masa datang ke laba periode sekarang untuk mengurangi kemungkinan pemberhentian manajer. Sebaliknya, jika laba masa depan diperkirakan buruk, maka manajer berusaha menggeser laba periode sekarang ke masa yang akan datang dengan maksud mengurangi kemungkinan pemberhentian manajer di waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu hipotesis yang disusun itu adalah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kumulatif abnormal return. Metode penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah manajemen laba, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan serta reaksi pasar. Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek tahun 2015 dan 2018. Laporan keuangan dalam rupiah menghasilkan laba selama periode penelitian.
Nah, kemudian model yang digunakan itu adalah menggunakan model Jones dengan accrual discretionary. Kemudian pengukuran dari reaksi pasar menggunakan cumulative abnormal return. Reaksi pasar yang dihitung dengan cumulative abnormal return atau CAR. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda 2 tahap. Jadi tahap pertama kita menguji antara reaksi pasar dengan manajemen laba. Kemudian yang kedua memasukkan unsur variabel kontrol, dividen, dan ukuran perusahaan. Berikut rekapitulasi sampel penelitian. Dari jumlah 154 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya, kemudian yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan ada 74, 97, kemudian melaporkan laporan keuangannya dalam bentuk rupiah sebanyak 70, menghasilkan laba selama periode yang diteliti 40, total perusahaan yang memenuhi kriteria 40. Periode penelitian yang digunakan 4 tahun, jadi jumlah amatan sama dengan 160 perusahaan, 160 kali. Nah, hasil dari regresi dengan variabel dependent reaksi pasar pada model ke-1 menghasilkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif. Sama juga dengan model yang kedua, bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif. Sedang kedua variabel kontrol yang berpengaruh itu adalah ukuran perusahaan. Pembahasan dari penelitian ini untuk variabel untuk pengujian yang ke-1 antara variabel manajemen laba dan reaksi pasar diperoleh hasil pengaruh negatif signifikan. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang reaksi pasar atas manajemen laba. Saat perusahaan memiliki nilai accrual discretionary yang tinggi, maka akan bereaksi berupa kumulatif abnormal return yang menurun. Menurut Zierman dan Lilly 2009, para investor itu sebetulnya bereaksi negatif terhadap praktek accrual dan real earning management. Kemudian pada pengujian yang kedua, manajemen laba dan ukuran perusahaan bisa menjelaskan reaksi pasar. Adanya praktek manajemen laba dalam penyajian laporan keuangan menyebabkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Informasi laba yang mengandung praktek manajemen laba dianggap tidak akurat. Kemudian ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol selama periode pengamatan terdapat pengaruh terhadap secara signifikan terhadap reaksi pasar. Hasil penelitian ini mendukung konsep di dalam pengembangan hipotesis bahwa investor di BEI memperhatikan ukuran perusahaan di dalam berinvestasi saham. Kebijakan dividen yang itu menunjukkan seberapa besar porsi keuntungan per lembar saham yang dibagikan kepada investor yang digunakan untuk mendanai kelangsungan operasional perusahaan, sebagaimana Ardi di dalam tahun 2008 yang menyatakan dividen itu tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Hal